Yang kedua adalah why dan which. Jadi sudah jelas, why itu menanyakan alasan dari sesuatu gitu kan ya. Sementara which menanyakan yang ma, yang ma, yang ma, yang mana. Iya, kayak gitu. Alasannya pasti sudah lebih jelas. Yang perlu Anda ingat, maka saya tulis di sana. Kalau misalkan Anda menanyakan why, itu tidak selalu alasannya ya, jawaban yang berupa alasan ya. Kan Anda menanyakan kenapa gitu kan. Tidak selalu jawabannya akan diakhiri dengan because gitu ya. Bisa pakai apa selain pakai because? Bisa, pakai cause juga bisa. Mirip banget dengan because kan ya. Cuman yang maksud saya maksud sebenarnya yang benar-benar berbeda kayak to. Kenapa to bisa dipakai? Karena to kan bisa membantu untuk menyatakan tujuan. Jadi misalnya, why are you here? To see you. Bisa kayak gitu. To have a meeting. Seperti itu ya. Objective oriented. Sementara kalau which itu kan tadi dipakai untuk jadi kan intinya ada banyak pilihan, lalu Anda ingin bertanya, ini pilihannya yang mana yang mau dipilih, yang mau diambil, gitu kan? Nah, untuk which itu di situ ditulis ya, dapat diikuti langsung oleh kata benda yang merupakan kata umum dari pilihan-pilihan yang merupakan kata khusus ataupun tidak. Sudah tahu kan ya kata umum kata khusus? Itu ada common noun, proper noun. Setahu saya sudah diajarin sama Miss Diana. Ya, jadi sudah bisa di anu ya. Coba deh kali kasih satu contoh pakai which. Ada yang bisa kasih satu contoh? Contohnya bagus. Which one do you like? Oke. Okay. Ini malah kata umum yang sangat umum sekali. Ada yang bisa. Oh, which one is your book? Oke. Okay. Ya. Jadi kebetulan rata-rata kecuali yang punya Mbak Laras sama punya Mas Ijo ya. Oh iya, cuma dua ini aja ya. Cuma tiga, ada dua. Dua yang di pertama tadi, contohnya Mas Ijo sama Mbak Laras. Oh, oke. Okay. Sorry, salah lihat, salah lihat. Punyanya Mas Wahab sama punyanya Mas Ijo ya. Oh, ada tambah lagi. Punyanya Bu Elis ini. Itu kan semuanya what do, sorry, which do, gitu ya. Nah, sementara punyanya Mas Dedi Mas Ijo sama Mbak Laras, itu kan langsung diikuti sama one. Berarti kan dia langsung diikuti oleh kata benda. Makanya di situ ada tulisan which itu bisa langsung dipepet sama kata bendanya, gitu kan. Ataupun dipakai terpisah. Which do you prefer? The blue or the black? Ya. Ya, kayaknya sudah banyak yang bikin contohnya pakai which do something gitu ya. Oke. Okay. Ada nggak yang bisa kasih contoh which yang tidak yang langsung diikuti oleh kata benda dan kata bendanya bukan one? Ya, jadi memang gini. Coba tolong perhatikan ya itu Mas ya. Em, ada lagi yang mau ngasih jawaban? Sudah ada lagi yang mau ngasih contoh mungkin?
Boleh ambil dari modul itu ya, nggak apa-apa. Which English class has the most work? Oke, sudah kelihatan kan contohnya. Jadi which-nya nggak harus dipasangin sama do dulu, atau mungkin which is something, which are something. Tidak perlu seperti itu. Nah, tapi lah berarti kalau sudah kayak gini ya, sudah pakai kata benda kan ya. Tadi kan kata bendanya kata benda yang sangat umum. Nah, ini kebetulan kata benda yang umum, tapi masih bisa dispesifikkan. Ada yang bisa bantu spesifikkan mungkin? Maksudnya, jadi contoh kata bendanya itu diambil yang selain Wanda. Ya, anybody? Which apa? No? Nothing? Ya udah langsung aja. Misalkan sebenarnya tadi, oh iya ya ada ya. Which flower lives in the water? Hati-hati ya Mas Wahab. Itu lives in the water. Karena Anda tanya which flower gitu kan. Sebenarnya ini artinya lebih baik kalau jamak. Jadi mungkin Anda mau bilang which kind of flowers lives in the water. Bagus, itu sudah bagus. Jadi itu kan ada bentuk itunya ya. Bentuk kata umumnya flower kan. Ada yang bisa kasih kata khususnya. Kata khususnya apa itu? Ayo, kalau nggak bisa jawab nanti saya laporin sama Miss Diana. Flower apa nih kira-kira? Rose, exactly. Cool, cool. Oke, kayak gitu. Right. Jadi itu adalah contoh pertanyaan which sekaligus jawabannya. Anggaplah, oh iya itu sudah ya, Mas Wahab udah kasih jawaban yang sekaligus menjawab pertanyaannya. Yang tinggal di air itu kan? Lotus. Which flower lives in the water? Lotus. Oke? Okay? Iya. Right. Kata yang berikutnya, itu tadi ada teman saya masuk, dengeran nggak ya suaranya? Nah, kenapa kok saya menyarankan pakailah seperti ini, jangan langsung ke contoh yang one? Apakah contoh yang one tadi salah? Nggak salah ya, sudah benar sebenarnya. Which one, bahkan pemakaiannya pun sudah benar. Which one is your book, ya kan? Karena cuma satu ya pakainya is. Which one do you like? Kenapa pakai do? Karena yang ditanyain adalah you, gitu ya. Tapi kenapa tidak? Karena which one itu artinya kan kita sudah tahu apa yang mau diomongkan gitu ya. Maka sebenarnya ketika Anda menyebutkan which one, itu sama aja kayak menghilangkan kata bendanya. Oh, berarti kita boleh dong tanya uh, which of these things is yours? Boleh aja gitu. Maksudnya nggak spesifik gitu kan. Atau bahkan which is yours? Bisa aja. Gitu ya. Jadi misalnya sama nanya, nih biar agak jelas. Misalnya sama nanya, which is yours? Nah, seperti ini. Oh iya, yang punya Mas Wahab tadi juga sebaiknya ditulis ya. Kalau pakai do you like, sebaiknya Anda setidaknya menyebutkan one. Nah, tapi kalau yang contoh yang ini kan sudah jelas ya. Apa yang ditanyain? Umbrellas, gitu kan. Jadi umbrella yang mana yang punya kamu? Maka bisa dihilangkan. Bisa dipahami?
Bisa dipahami? Oke, jadi kita bisa balik ya. Nah, tadi kita why sama which. Masih ada sisa kan ya, pertanyaannya masih ada kan? Yang berikutnya adalah where dan when. Kenapa saya kelompokkan? Sudah jelas, karena mereka mirip sekali. Where menanyakan tempat, dan when menanyakan waktu. Tadi kita sempat lihat ada what time, ya kan? Apa bedanya? Karena when dan what time kan sama-sama menanyakan waktu ya. Perbedaannya adalah, nih, letak derajat pendetilannya. Sedetil apa yang Anda inginkan. Sebenarnya what time itu lebih spesifik. Begitu ya. Kalau when kan Anda bisa jawab dengan apa aja. When are you leaving? Oh, let's see, next week. This year juga nggak apa-apa kan. Tapi kalau misalnya tanya, what day are you going to leave? What day are you leaving? Oh, Wednesday. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai what apa, lebih spesifik. Tergantung juga karena Anda bisa menentukan what apanya kan bisa Anda kontrol ya. Mau what day, what week, what month, what day, whatever. Itu ya. Kalau where, ya sudah. Artinya dasar pemakaiannya juga tidak terlalu aneh. Maksudnya tidak terlalu ada yang perlu diperhatikan. Biasa saja. Gitu? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Yang berikutnya.